Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai neraca saldo setelah penutupan. Ya, apa itu neraca saldo setelah penutupan? Nah, kita singkat dengan istilah NSSP, begitu ya. Nah, NSSP dibuat dengan mengambil saldo-saldo yang ada di dalam setiap akun perkiraan. Berarti semua akun nih ya, akun perkiraan itu kan semua akun gitu ya. Yang terdapat di buku besar setelah dibuat ayat jurnal penutupan. Tapi kita nggak gitu. Kita nanti nggak akan mengambil dari buku besar yang setelah penutupan. Gini nak, idealnya setelah penutupan, setelah melakukan jurnal penutup, setelah membuat jurnal penutup, kita harus buat buku besar lagi. Mengapa? Supaya kelihatan yang nol itu apa saja, gitu ya. Tapi kita nggak perlu kayak gitu. Nanti akan saya beritahu gimana caranya. Nah, idealnya penyusutan neraca saldo setelah penutupan itu satu, melihat dan membuka kembali buku besar. Kedua, mencatat akun perkiraan yang sudah ditutup ke dalam buku besar. Jadi di jurnal penutup tadi, gitu ya, akun-akun di jurnal penutup tadi itu ditutup di dalam buku besar, dinolkan gitu ya. Yang tadinya debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit, otomatis nol. Lalu yang terakhir baru membuat neraca saldo setelah penutupan dengan melihat saldo baru yang ada di buku besar itu. Nah, makanya hasilnya seperti ini nanti. Nah, kalian bisa melihat hasilnya seperti ini ya. Ini neraca saldo setelah penutupan usaha laundry, gitu ya. Jadi hanya akan ada akun nomor 1 sampai akun nomor 3, kecuali privé, karena privé sudah ditutup, gitu ya. Nah, hanya akan ada akun nomor 1 sampai akun nomor 3. Ini semua, ya, saya bilang semua kecuali modal gitu ya. Kecuali modal, jadi dari akun 1 sampai akun 2 ini semua diambil dari kertas kerja, Nak. Kertas kerja yang mana, Pak? Ya, lagi-lagi yang setelah disesuaikan. Ambilnya dari situ. Sudah, tinggal copy paste saja. Ya. Copy paste akun nomor 1 dan akun nomor 2. Nah, khusus akun yang nomor 3, modal, ini diambil dari laporan perubahan modal. Bisa. Diambil dari laporan neraca, bisa. Yang jelas bahwa modal ini adalah modal akhir. Ini adalah modal akhir, bukan modal awal. Jadi tidak diambil dari kertas kerja, melainkan dari laporan keuangan, ya. Jadi modal ini adalah modal akhir, 33.155.000. Gitu, ya. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana cara memasukkannya, gitu ya. Sebenarnya ini gampang sih sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, ini formnya, form yang sudah dimasukkan. Kita akan hapus semuanya ini ya. Kita akan hapus. Nah, kita akan mencoba mengisi bersama-sama. Ingat, lagi-lagi kita harus nanti melihat kertas kerja di bagian neraca setelah disesuaikan, gitu ya. Berarti di bagian ini. Nah, nih. Kita selalu melihatnya nanti di sini, ya. Neraca setelah disesuaikan. Kita lihat satu persatu. Pertama, akun nomor 1 ya. Kita ambilkan saja dari sini, kas. Akun kedua piutang, ketiga perlengkapan, peralatan, ya, kendaraan, utang usaha. Ya sudah, akun-akun ini saja tinggal copy paste, gitu ya. Kas, ya, tinggal di copy paste saja, gitu ya. Sorry, ini tidak. Nah, ingat, ada akun-akun yang di bawah, jangan lupa, gitu ya. Akun-akun yang di bawah itu jangan dilupakan, gitu ya. Berarti ini kita turunkan dulu. Nah, nanti di sini ada sisipannya. Itu akun 114. Ini ya, ini kan dibayar di muka. Gitu. Nah, untuk yang lainnya, kendaraan peralatan nanti juga ada yang namanya akumulasi penyusutan, jangan lupa. Gitu. Jadi kita sisipkan di sini aja, ya. Gini berarti. Sini nanti kita akan isi akumulasi, di sini pun akan kita isi akumulasi. Sama dengan akumulasi di bagian mana? Oh, ini akumulasi penyusutan peralatan ya. Lalu di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, gitu. Utang pun ada, ya.
Utang pun ada di situ. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita cek satu persatu lagi. Satu-satu ada ini. Peralatan kendaraan sudah. Utang usaha sudah. Nanti di sini kita akan ketemu dengan iklan dibayar di muka. Peralatan, akumulasi kendaraan. Lalu ada sewa diterima di muka. Ini belum ya. Kita masukkan ya. Kita akan masukkan itu. Utang usaha, berarti di bawahnya ada tadi sewa diterima di muka. Ya, ini. Kita isikan 111, 112, 113, 14 gitu ya. 121, 122, 123, 124. Lalu ada 121, salah. Ada 211, ada 212. Begini. Ini untuk debit. Ya, untuk debit. Bukan. Untuk debit dan kredit maksud saya. Lalu di sini ada akun yang namanya akun modal 311. Nah, sekarang kita bisa ambil yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit. Gitu. Misalnya gini, gitu ya. Lalu iklan dibayar di muka. Berapa ya? Nih, 100. Lalu ada peralatan. Kita lihat peralatan ada 6 juta gitu ya. Akumulasi penyusutan peralatan, hati-hati. Akumulasi penyusutan peralatan letaknya di kredit ya. Nih, kredit. Jadi kalian harus hati-hati untuk itu. Lalu ada kendaraan. Kendaraan 20 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan juga letaknya di kredit. Nih, gitu ya. Nah, lalu ada utang. Utang juga di kredit. Be careful, hati-hati ya. Oke. Untuk utang usahanya kita bisa lihat di sini. Nih ya. 11.600. Lalu ada sewa diterima di muka juga di kredit. Nih, ya. Masuk. Nah, modal akhir ini juga di kredit. Ini kita ambilkan boleh dari laporan neraca gitu atau boleh dalam laba rugi atau modal akhir ini, ya. Itu boleh kita ambilkan dari sini aja wis ya. Oke. Nah, maka hasilnya balance seperti ini. Ya. Hasilnya balance. Jadi, hanya akun nomor 1, 2. Nah, ini ambil seluruhnya. Akun nomor 1, nomor 2 ini ambil seluruhnya dari kertas kerja, ini ya. Pokoknya akun nomor 2, 1, 2. Ini ya. Nah, ini. Lalu di sini ada 1, 2. Nah, ini. Ini semua dimasukkan di sana. Kalau debit ya letakkan debit, kalau kredit ya letakkan kredit. Lalu setelah itu ditambahi akun modal. Ya, modal ini adalah modal akhir. Kamu bisa ambil di laporan perubahan modal atau di laporan neraca. Dan ketemu hasilnya harus balance seperti ini. Ya, ini untuk neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih.